Jemaat yang kekasih Tuhan, selamat hari Minggu dan salam sejahtera buat kita sekalian. Saya mengajak kita sekalian untuk mengangkat puji dan syukur kepada Allah atas pimpinan dan penyertaannya, sehingga pada saat ini kita boleh diperkenankan untuk menghadap Allah. Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu 19 April 2020. Yang pertama, bantuan untuk anggota jemaat yang terdampak COVID-19. Jika ada warga jemaat yang berkerinduan untuk menyumbangkan apakah berupa dana atau materi, maka teknis seperti ini. Warga jemaat akan mengantar langsung ke gereja dan diserahkan kepada tim yang bertugas di posko COVID-19. Selanjutnya tim akan menyerahkan kepada anggota jemaat yang terdampak COVID-19. Yang kedua, rencana keberangkatan Bapak Pendeta Mike Dartomi Elabulu dan Ibu Pendeta Polina Luji sesuai surat keterangan PGIW mengenai pengakhiran masa pelayanan pendeta Gereja Pauk Jemaat Wandula, bahwa tugas pelayanan Bapak Pendeta Mike Dartomi Labulu STH dan Ibu Pendeta Polina Luji STH berakhir pada tanggal 25 April 2020. Dan selanjutnya penguraian akan dilakukan setelah kondisi aman. Maka untuk keberangkatan beliau tanggal 23 April 2020, BPMJ akan berkumpul untuk berdoa bersama untuk keberangkatan Bapak dan Ibu Pendeta. Yang akan diserahkan kepada beliau pada saat keberangkatan adalah semua yang menjadi hak Bapak dan Ibu Pendeta. Sementara untuk yang sifatnya terima kasih akan disampaikan pada saat penguraian. Poin yang ketiga, metode atau alur persembahan. Pengumpulan persembahan baik kolekte ibadah minggu, ibadah hari raya, ibadah rumah tangga, maupun amplop syukur bulanan dilakukan sebulan sekali. Dengan alur, setiap rumah tangga akan mengantar langsung ke majelis sel masing-masing. Demikianlah warta jemaat yang boleh kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, diucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Kita akan siap untuk masuk ke dalam ibadah. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, saat ini kita telah berada di minggu ketiga di bulan April, dan minggu ini adalah merupakan minggu Paskah yang kedua. Ini merupakan kesukacitaan yang boleh kita alami bersama, di mana kita masih boleh diperkenankan untuk merayakan peristiwa kebangkitan Yesus. Meskipun kita tidak dapat berkumpul di gedung gereja sebagaimana biasanya yang kita lakukan, tetapi kesukacitaan, kebahagiaan akan kebangkitan Yesus tetap hadir dalam persekutuan keluarga-keluarga kita. Karena itu, keluarga-keluargaku, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan mari kita beribadah. Saya mengundang kita sekalian untuk bersaat teduh, sementara singer akan melakukan kidung pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Dan
Jemaat kekasih Tuhan, kita akan membaca Mazmur 34 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandangmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri dan kita angkat pujian bagi Allah dengan melakukan Kidung Jemaat 187 bait pertama dan yang kedua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi ayat pembimbing kita dalam ibadah saat ini, terdapat dalam kitab Matius 28, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Dia. Amin. Mari kita bersama-sama melakukan Kidung Jemaat 73, ayat yang pertama dan kedua. Hai langit, pasanglah telingamu. Hai langit, pasanglah telingamu, dengar ucapanku, wahai bumi. Semoga firman tumbuh di hatimu, laksana pohon akan berputih. Berilah hormatmu pada Tuhan, Sang gunung batu, adil jalannya. Biarlah nama Tuhan ku serukan, karena kekallah kebenarannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan yang kita jalani, sadar atau tidak sadar, kita sering menyakiti hati sesama kita, menyakiti hati orang-orang yang kita cintai, terlebih menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita datang kepadanya, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya, Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu,
dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dengan tulus dan rendah hati, di hadapan Allah, sekarang dengarkanlah berita kepastian tentang anugerah Allah, sebagaimana tertulis dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18b. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 34, ayat yang pertama sampai ketiga, di salib Yesus di Kalvari. Setelah kita menerima anugerah pengampunan dosa, Tuhan memanggil kita untuk mengalami pembaruan hidup. Karena itu, mari saudara-saudara, kita berdiri untuk menerima hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
Demikianlah hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru. Sebagai tanda kesiapan kita menerima hukum Tuhan, kita menyanyi dari PKJ 275, Perintah Baru. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di tengah ibadah minggu saat ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes 20, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31. Sebelum kita baca, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, kami rindu bersama untuk mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tapi kami sadar bahwa kami memiliki berbagai keterbatasan. Firman-Mu yang begitu luas dan dalam. Tanpa pertolongan dan kuasa-Mu, kami tidak mampu untuk memahaminya. Berikanlah hikmat dan kemampuan kepada kami, ya Tuhan. Berfirmanlah, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Amin. Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31 berbunyi sebagai berikut. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata,
terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tema kita dalam memasuki Minggu Paskah yang kedua adalah saksi iman adalah pembawa damai sejahtera. Saksi iman adalah pembawa damai sejahtera. Beberapa waktu yang lalu, kita telah memperingati sebuah peristiwa yang diklaim oleh seluruh umat Kristen di muka bumi ini sebagai hari yang paling penting dalam sejarah penebusan manusia. Saat di mana umat manusia patut menaikkan puji syukur dan sembah kepadanya. Peristiwa tersebut sebagai sebuah mahakarya dari Ilahi, yaitu tindakan penyelamatan dan proklamasi kemenangan dari kuasa, dosa, maut, dan iblis. Peristiwa itu, saudara-saudara, dikenal dengan sebutan Paskah.
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Dalam teks pembacaan kita, ada 2 kali Yesus menampakkan diri. Yang pertama, saudara-saudara, kepada para murid-muridnya yang sementara bersembunyi di sebuah rumah yang terkunci rapat, di mana mereka sementara diliputi rasa ketakutan, kekecewaan, dan keputusasaan. Yang kedua, kepada Thomas yang sudah mendengar berita kebangkitan dari para murid-murid yang lain, namun tetap tidak percaya. Peristiwa penampakan akan kebangkitan Yesus kepada murid-muridnya ingin menegaskan bahwa sungguh Yesus yang telah tersalibkan, telah mati, kini bangkit dan hidup. Para murid-murid juga sementara dipersiapkan untuk menjadi saksi-saksi iman. Saksi untuk memberitakan tentang peristiwa kebangkitan itu. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus mau menegaskan kehidupan dalam damai sejahtera, di mana orang tidak perlu lagi takut untuk menjalani hidup dengan berbagai macam persoalan, beban, dan pergumulannya. Dengan berbagai macam rencana dan harapannya. Tetapi dengan peristiwa kebangkitan itu, kita diajak untuk menjalani hidup dalam sukacita. Jelas saudara-saudara, dengan kebangkitan Yesus mau mengembalikan citra diri kita yang telah rusak dan menjamin kita untuk hidup dalam kepenuhan rahmat-Nya. Saudara-saudara, percaya pada kebangkitan Yesus berarti kita percaya bahwa Allah sanggup mengembalikan kita dari keterpurukan dan kehancuran. Ia sanggup membentuk kehidupan kita yang tanpa kasih kepada kehidupan yang penuh dengan cinta kasih. Dan yang terutama saudara-saudara, Ia sanggup membebaskan hati kita dari kekuasaan roh dunia dan mengisinya dengan roh-Nya sendiri. Dengan itu, kebangkitan Yesus telah memberikan kepada manusia dan dunia ini harapan baru, semangat baru, dan kehidupan baru. Penegasan kebangkitan Yesus ini juga saudara-saudara diikuti dengan ungkapan damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Inilah inti dari tugas pengutusan sebagai saksi iman. Saksi atas karya besar yang menyelamatkan kita dari kuasa maut. Saudara-saudara, kita yang dipanggil untuk mendengarkan dan merasakan peristiwa kebangkitan yang memberikan kehidupan dan keselamatan, kita juga yang diutus oleh Tuhan menjadi saksi iman.
ketika Tuhan mengutus kita menjadi saksi iman, itu berarti ada sikap serta komitmen kita bahwa hidup kita harus bergantung pada Tuhan Yesus dan menaati Dia secara totalitas. Inilah bentuk pola kehidupan sesungguhnya sebagai saksi iman. Saksi atas karya besarnya yang menyelamatkan kita dari kuasa maut. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saksi iman berarti saksi kehidupan dalam Yesus. Saksi keselamatan yang kita alami dalam Yesus. Saksi yang setiap harinya mengalami damai sejahtera. Saudara-saudara, kata damai sejahtera dalam bahasa Ibrani yaitu shalom, mempunyai arti yang banyak, luas dan dalam. Mencakup keseluruhan aspek kehidupan kita, yaitu keutuhan, keselarasan, kesejahteraan, berkat, bahagia, sehat, tertib. Di mana Allah sumbernya. Jadi, saat kita mengucapkan shalom atau damai sejahtera, maka kita sedang bersaksi, menyatakan hidup kita seluruhnya berada dalam kuasa kebangkitannya. Di mana segala yang baik, benar, adil dan jujur haruslah teraktualisasi dalam karya hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara, saksi iman yang hidup dan mengalami damai sejahtera bukan berarti mengalami suasana yang tanpa masalah, tanpa penderitaan, tanpa kesusahan dan kejahatan yang sangat mencekam, mengancam dan menakutkan. Ingat saudara-saudara, Yesus yang telah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya tidak pernah berjanji bahwa penderitaan dan kejahatan tidak ada. Tetapi Tuhan mengatakan dalam situasi apapun, Aku akan selalu menyertai kamu. Oleh sebab itu, sebagai saksi iman saudara-saudara, mulai sekarang jangan pernah berdoa meminta hidup ini menjadi mudah. Tetapi berdoalah supaya kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi saksi iman. Karena Tuhan, sumber kekuatan itu akan menyertai kita dalam situasi dan kondisi apapun. Saudara-saudara, kita sebagai saksi iman, pembawa damai sejahtera, harus menyatakan secara utuh, menyeluruh dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kepada dunia ini, yang mana dimulai dari keluarga, tetangga, masyarakat luas, dan kepada semua orang. Sehingga kita bisa dapat menjadi teladan dalam kehadiran kita, dalam pengutusan kita. Menjadi saksi, untuk bersaksi,
merupakan tanggung jawab iman yang memiliki prinsip-prinsip kepada Yesus yang telah bangkit. Sehingga kita tidak seperti orang yang bimbang dan ragu, yang selalu mencari rasa aman, seperti istilah manusia bunglon. Manusia yang tidak memiliki pendirian dalam menjalani kehidupannya. Kita harus memiliki prinsip-prinsip iman dan karakter sebagai seorang saksi yang telah mengalami kemenangan dalam Kristus. Walaupun kita tidak pernah menyaksikan secara langsung peristiwa kebangkitan itu. Saudara-saudara, hal ini penting agar kita dapat menghindari diri untuk bersaksi dusta demi kepentingan rasa aman, demi kepentingan mengejar uang, harta, atau jabatan. Jadilah saksi iman untuk kejujuran, kebenaran, keadilan. Apabila ini kita dapat saksikan, pastilah hidup dalam damai sejahtera dapat dialami oleh saudara-saudara dan saya. Saudara-saudara, dalam pergumulan bersama menghadapi COVID-19, sebagai saksi iman, kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah bangkit akan selalu memberikan kekuatan dan keberanian untuk menghadapi segala perkara dan pergumulan. Sehingga dengan penyertaannya, kita tidak perlu takut dan khawatir. Tapi marilah kita berdoa bersama menghadapi pergumulan ini. Dan kita yakin saudara-saudara, pada waktunya kita dapat menyelesaikan beban dan pergumulan ini. Kita sebagai saksi iman, pembawa damai sejahtera, tetap memiliki komitmen untuk menyatakan tanggung jawab iman kita kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam persekutuan dengan semua orang percaya pada segala waktu dan tempat, jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Ia selalu ada dan menyertai kita, melewati kehidupan kita seminggu yang lalu. Karena itu, mari kita nyatakan syukur kita atas segala kasih dan berkat-Nya dengan membawa persembahan
sambil mengingat firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-38, yang berbunyi demikian, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 298, bait yang pertama, ketiga, dan kelima. Selama bumi didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Burung di langit kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup kau beri. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu. Ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Saudara-saudara, marilah kita masuk di dalam doa syukur, doa syafaat, dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, dalam cinta kasih-Mu kepada kami manusia yang berdosa ini, yang tidak berdaya untuk membebaskan hidup kami dari maut itu, Engkau mengutus anak-Mu buat kami sekalian. Peristiwa kebangkitan adalah sebuah anugerah buat kami sekalian. Sehingga kini dengan kebangkitan itu kami boleh dilayakkan untuk mengalami keselamatan yang Kau anugerahkan. Kebangkitan itu mengangkat kami dan kami dilayakkan menjadi anak-Mu. Menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah dengan peristiwa kebangkitan ini kami juga boleh diutus
untuk menjadi saksi iman, pembawa damai sejahtera, sehingga hidup kami, hidup umat ciptaan-Mu tidak perlu lagi takut menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Dengan segala perkara, dengan segala persoalan dan masalah yang ada. Engkaulah Allah yang telah menebus kami, tempat pengharapan kami. Engkaulah Allah yang begitu mengasihi kami, akan selalu menuntun dan membimbing kami sebagai anak-Mu untuk menemukan kehidupan yang terbaik di dalam dan bersama dengan Engkau, ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu yang ada di muka bumi ini. Dalam tugas dan pelayanan, khususnya jemaat-Mu Pauk Wondula. Tolonglah ya Tuhan. Mulai dari para pendeta, penatua dan diaken, dalam tugas dan tanggung jawabnya. Untuk memberikan pelayanan-pelayanan kepada umat Tuhan. Untuk memberitakan kabar sukacita. Berkatilah hidup mereka. Berikanlah hikmat untuk mereka sekalian. Sehingga mereka mengemban tanggung jawab ini dengan hati yang penuh sukacita. Karena Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah tanggung jawab yang boleh dijalaninya. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang Engkau telah menganugerahkan setahun lagi usia mereka dengan penuh sukacita. Mereka menyambut usia ini dalam ungkapan syukur kepadamu. Berkatilah mereka sekalian. Umat-Mu yang telah membawa ungkapan syukur mereka lewat persembahan materi di tengah-tengah gereja Tuhan. Tuhan, berkatilah mereka sekalian. Dalam usaha, kerja, hidup, dan rumah tangga mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudari kekasih kami, umat Tuhan yang sementara berada dalam kelemahan tubuh. Mereka sungguh tidak berdaya menghadapi akan penderitaan sakit yang menyerang organ-organ tubuh mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka hanya berharap kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan mereka. Kasihanilah mereka. Jamalah mereka dalam kuasa dan mujizat-Mu. Agar dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh kuat dan pulih. Saudara-saudara kekasih kami yang berada di dalam duka cita, hiburkan dan kuatkanlah mereka. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan dalam perjalanan hidup ke depan. Tuhan, tuntun dan bimbinglah mereka sekalian. Curahkanlah kasih dan berkat-Mu dalam hidup perjuangan dan usaha mereka. Dalam berbagai harapan-harapan dan kerinduan mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Pemerintah kami, mulai dari pusat sampai tingkat desa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikanlah hikmat kepada mereka sekalian, sehingga
mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini. Di dalamnya nilai keadilan, kebenaran, kejujuran dijunjung dan dinyatakan. Tuhan, saat ini umat-Mu di muka bumi ini mengalami satu pergumulan menyangkut COVID-19. Kami yakin dan percaya kehidupan ini, apa yang ada di muka bumi ini di bawah kendali Tuhan. Karena itu, kami tidak perlu takut dan khawatir menghadapi ini semua. Karena Tuhan kami lebih besar, lebih berkuasa. Kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mohon dalam belas kasihan. Kiranya Tuhan memakai para ahli dalam penelitian-penelitian untuk mencari penawar daripada COVID-19 ini. Tuhan memakai para pemerintah untuk mencoba dengan bijak mengatur penataan kehidupan bersama dalam rangka untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Berikanlah semangat, berikanlah kekuatan kepada para dokter dan medis dalam rangka mereka mendampingi pasien-pasien yang positif COVID-19. Anugerahkanlah kesabaran untuk mereka sekalian. Kami yakin dan percaya pada waktu yang Tuhan tetapkan dan tentukan, COVID-19 ini akan terselesaikan. Terima kasih Tuhan. Umat-Mu telah memberikan persembahan. Sebagai tanda syukur mereka akan berkat-berkat-Mu yang Engkau curahkan dalam kehidupan mereka sekalian. Berkatilah persembahan ini agar dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dalam berbagai program-program kerja gereja Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Inilah kerinduan harapan kami. Inilah beban pergumulan kami ya Tuhan. Dengar dan jawablah. Sebab kami bawa doa ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menang dari kuasa maut dan yang mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, menjelang akhir kebaktian ini, marilah kita berdiri dengan menyanyikan pujian kepada Tuhan melalui PKJ 201 ayat kedua. Sering kutanya pada diriku.
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera. Jadikanlah firman Tuhan yang engkau dengar sebagai suluh dan pedoman dalam hidupmu. Sebab bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak-Nya. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Yesus dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Segenap majelis Gereja Pauk Jemaat Wandula mengucapkan selamat hari Minggu, selamat melakukan aktivitas seminggu ke depan, sehingga Tuhan tetap menyertai kita. Sebagai lagu penutup, kita akan melakukan PKJ 180, kita akan nyanyikan 2 kali, Kasih Tuhan mengiringimu. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh
seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan